dan ganteng-ganteng. Kembali lagi kita hari ini melakukan kebaktian di SD Metodis. Mari semua anak-anak kami semuanya yang menyaksikan kebaktian ini, mari kita lakukan dengan penuh hikmat. Dan kita mulai dengan menyanyikan lagu pujian penyembahan, Yesus namamu indah. Mari semuanya anak-anak kami di rumah, sikap berdoa, kita angkat lagu pujian ini dengan hikmat dan sungguh-sungguh. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan memuji, bersorak, memuliakan nama Tuhan. Persiapkan kami untuk memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Dari awal hingga akhirnya kami serahkan kebaktian ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak kami yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari silahkan bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian untuk Tuhan
bahwasanya kita semua ini anak raja. Kita angkat lagu pujian Aku Anak Raja. Kita nyanyikan bersama-sama. Ku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Baik anak-anak kami yang terkasih dalam nama Tuhan, masih posisi berdiri, kita bernyanyi lagi untuk memuji Tuhan, bahwasanya semua kita anak Tuhan. Meskipun kita memiliki perbedaan suku dan budaya atau bahasa, tetap kita sama dan satu di mata Tuhan. Bahwasanya perbedaan itu indah di mata Tuhan. Kita angkat lagu pujian Yesus Cinta Semua Anak. Kita nyanyikan bersama-sama. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kita nyanyikan lagi ya dengan semangat. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Nah, anak-anak kami yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa semuanya kita diberkati Tuhan, baik anak-anak, baik kakek-kakek yang sudah lansia, baik pemuda, baik orang dewasa, semuanya kita diberkati Tuhan. Kita angkat lagi lagu pujian Aku Diberkati. Kita nyanyikan bersama-sama. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati,
pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Baiklah anak-anak kami semuanya, mari silahkan duduk. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dan kita angkat lagu pujian untuk menyambut cerita firman Tuhan. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu hari ini. Mari Tuhan berkati juga hamba yang akan menyampaikan cerita firman-Mu hari ini, supaya kami mendengarkannya dengan penuh hikmat dan sungguh-sungguh kami siap untuk mendengarkan firman kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Ya, anak-anak, hari ini Ibu akan bercerita tentang persahabatan. Ayo tunjuk tangan. Siapa di sini yang punya sahabat? Ya, pasti semuanya kita punya yang namanya sahabat. Ibu pun punya sahabat. Pasti kamu pun di rumah atau di sekolah punya sahabat. Nah, anak-anak sekalian, apakah kalau kita bersahabat itu saling menyakiti? Tidak ya, tentu tidak. Apakah bersahabat itu saling menghina? Tidak, iya. Bersahabat itu tentu adalah melakukan hal-hal yang baik. Bersahabat itu saling mengasihi, saling menasehati dengan baik, saling sharing, berbagi antara satu dengan yang lain. Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan ceritakan sebuah kisah tentang persahabatan dua orang laki-laki. Yang pertama namanya Daud, yang kedua namanya Jonatan. Nah, ketika Daud sudah berhasil mengalahkan Goliat, Saul penasaran sama Daud. Sebenarnya Daud ini anak siapa sih? Kok anak sekecil dia bisa mengalahkan Goliat yang begitu besar? Dipanggillah Daud. Lalu ditanyalah sama Saul, sebenarnya kamu ini siapa? Lalu Daud menjawab, saya adalah anak
anak Isai dari Bethlehem. Nah, ketika Daud menyampaikan siapa diri dia sebenarnya, maka datanglah anak Saul. Jadi Jonatan itu adalah anak Raja Saul. Datanglah Jonatan, dia bertemu dengan Daud. Dia menyukai Daud karena Daud orang suka bermain musik, orang yang suka berteman, orang yang baik hati. Maka ketika mereka baru pertama kali ketemu, Jonatan sudah sangat menyukai Daud seperti sahabat dia sendiri. Akhirnya dari situ mereka mulai dekat, mereka mulai bersahabat, mereka bersama-sama dimanapun mereka berada, saling berbagi suka dan duka, makan, pokoknya hampir tidak pernah mereka tidak bersama. Mereka selalu bersama-sama kemanapun mereka pergi. Sampai satu ketika Jonatan memberikan perlengkapan senjata kepada Daud. Karena Daud kan orang yang berani. Maka Jonatan memberikan perlengkapan senjata berperang kepada Daud. Diterima oleh Daud. Dan waktu itu mereka berperang nih, orang Israel berperang. Daud pun akhirnya ikut berperang. Dia memakai semua perlengkapan yang diberikan oleh sahabatnya. Berperang mereka, Daud bersama dengan musuh-musuh Israel, dan Daud selalu menang. Nah, karena kemenangan Daud berperang melawan banyak musuh Israel, akhirnya Raja Saul mengangkat dia menjadi kepala prajurit. Akhirnya persahabatan antara Jonatan dan Daud semakin lebih erat. Mereka tidak saling menghina, mereka tidak saling mengejek, mereka tidak saling menyakiti hati antara satu dengan yang lain. Itulah arti persahabatan. Persahabatan itu harus bersama, harus baik antara satu dengan yang lain, harus saling menerima kekurangan yang satu dengan yang lain. Nah, demikian dengan Tuhan Yesus. Ya, anak-anak ibu sekalian, dia sangat mencintai anak-anak. Dia sangat mencintai kita semuanya. Dan Yesus mau jadi sahabat kita. Yesus mau menjadi seseorang yang spesial dalam hidup kita. Nah, tinggal kita mau nggak menerima Yesus sebagai sahabat kita. Nah, kalau Yesus menjadi seorang sahabat, maka dia akan sungguh-sungguh memberikan waktunya, memberikan yang terbaik buat kita. Karena dia tahu bahwa kita sebagai sahabatnya harus dan sangat harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Itulah Yesus. Dia tidak pernah mengecewakan. Dia tidak pernah menghina. Yesus tidak pernah menyakiti hati kita. Yang seringkali menyakiti hati Yesus siapa? Kita yang seringkali menyakiti hati Yesus dengan semua tindakan-tindakan kita yang seringkali salah, yang seringkali bertolak belakang dengan apa yang Yesus mau. Nah, jadi anak-anak ibu sekalian, Yesus juga mau kita menjadi sahabatnya. Jadi tinggal bagaimana anak-anak ibu sekalian, apakah kamu mau menjadikan Yesus itu sahabatmu ataukah tidak? Tapi ibu percaya kita mau Yesus menjadi sahabat kita. Dan Yesus pun sangat menginginkan kita untuk menjadi sahabatnya. Nah, kalau seorang sahabat itu kan biasanya suka cerita. Misalnya ibu punya sahabat, pasti ketika ibu sedih, ibu mau cerita sama sahabat ibu. Ibu pun mau cerita sama Tuhan Yesus sebagai sahabat ibu. Nah, kamu pun harus demikian. Kalau kamu sudah menganggap Yesus sebagai sahabatmu, maka ceritakan apa saja yang kamu mau ceritakan. Misalnya kamu belum terlalu percaya dengan orang lain, cerita sama Yesus sebagai sahabat kamu. Ketika kamu sedih, ketika kamu sedang marah mungkin, ketika kamu sedang nggak enak hati sama siapapun, cerita sama Tuhan. Apapun, bahkan hal sekecil apapun, Tuhan pasti mau mendengarkan setiap cerita kita. Kan Yesus, dia sudah mau menjadi sahabat kita. Maka setiap kali kita mau cerita sama Yesus, dia pasti mau dengarkan cerita kita.
Ya anak-anak ibu sekalian, jadi kalau kita sudah punya sahabat seperti Tuhan Yesus, kalau kita sudah punya sahabat-sahabat yang baik di sekeliling kita, maka jangan sakiti hati mereka ya. Jangan sakiti hati mereka. Jangan di belakangnya kita jelek-jelekkan mereka. Ih, si Al kayak gini-gini loh kemarin. Si Boy loh kayak gini-gini loh. Padahal kalau kita dekat sama mereka, kita oh ini sahabatku ini paling baik. Oh dia ini friendku ini paling baik. Padahal di belakangnya kita kata-katain dia. Nah itu gak baik. Kalau memang kamu bilang ini sahabatku, dia sahabatmu, maka jangan saling menjelekkan, jangan saling menyakiti hati. Tapi bersama-sama saling berangkulan, saling bersama-sama membangun, bersama-sama berbagi apa yang kita bisa bagi, hal-hal yang baik. Sharing kepada teman-temanmu, sahabat-sahabatmu yang kamu kasihi. Terlebih kita juga harus mau sharing, mau cerita, mau berbagi kepada Tuhan. Pada Tuhan lewat apapun, dalam doamu, dalam puji-pujianmu, nyanyimu, kan nyanyilah dengan baik. Karena Tuhan Yesus sudah mau menjadi sahabat kita. Keren loh kalau Tuhan Yesus, Tuhan yang begitu besar, dia yang maha agung, tapi dia mau jadi sahabat kita. Keren gak? Keren lah. Seseorang yang maha kuasa, dia mau nih punya sahabat kayak kita nih, orang yang banyak dosa, kayak kita orang yang sering kali punya salah. Yesus mau bersahabat sama kita. Baik itu baiknya Tuhan Yesus, kerennya Tuhan Yesus, luar biasanya Tuhan Yesus itu di situ. Jadi anak-anak ibu sekalian, bersahabatlah dengan Tuhan Yesus. Terimalah, jadikanlah Yesus sebagai sahabatmu yang sejati. Dan sahabat-sahabatmu di rumah, sahabat-sahabatmu di sekolah, sahabat-sahabatmu dimanapun, di lingkungan kamu tinggal, kalau kamu sudah bersahabat dengan mereka, jangan sakiti hati mereka, ya. Jangan jelek-jelekkan mereka di depan teman-temanmu yang lain. Berbagi bersama, bermain bersama, saling menguatkan, dan juga saling mendoakan. Nah, ibu ada satu ayat Alkitab mengenai persahabatan, ya. Anak-anak ibu, kita mau sama-sama menghafal ayat Alkitab ini dari Amsal 17 ayat 17. Sekali lagi, Amsal 17 ayat 17. Apa bunyi firman Tuhannya? Ini bunyi firman Tuhannya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Apa itu Bu kesukaran? Kesukaran itu sama dengan kesulitan ya anak-anak sekalian. Sekali lagi, Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Ya, itulah seorang sahabat. Dia bisa jadi saudara seperti saudara kandung kita. Dalam kesukaran, setiap waktu dia mau menjadi saudara kita. Jadi, anak-anak ibu sekalian, kalau kamu menjadi sahabat seseorang, kalau kamu punya sahabat juga yang lain, mari menaruhlah kasih kepada sahabatmu itu. Bersaudaralah dalam segala sesuatu. Jadilah saudara dalam kesukaran. Ketika sahabatmu kesulitan, kalau kamu bisa bantu, tolong dia. Ya, kalau temanmu dalam kesukaran, dalam kesulitan belajar, bantu dia. Bukan kasih contekan dia, bukan. Tapi bantu dia, bimbing dia belajar. Kalau dia nggak punya makanan, mungkin kalau kamu punya makanan yang lebih, sharing sama dia makanannya. Itulah arti menaruh kasih. Seperti tadi ayat Alkitab kita Amsal 17 ayat 17. Menaruh kasih. Ada kasih di dalam persahabatan. Kasih antara persahabatan kita antara sesama, dan kasih persahabatan juga antara kita dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa untuk mengakhiri cerita kita hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah mau menjadi sahabat kami. Engkau yang begitu
besar, Engkau yang begitu mulia, mau bersahabat dengan kami orang yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan kalau Engkau memberikan kasih-Mu kepada kami, dan kami pun mau memberikan kasih kami kepada Tuhan lewat doa kami, lewat puji-pujian kami, dan kepada sahabat-sahabat kami yang lain juga kami mau menaruh kasih kami kepada mereka. Kami tidak mau saling menyakiti, kami tidak mau saling menghina, kami tidak mau saling mengejek, karena kami adalah sahabat. Seorang sahabat harus menaruh kasih setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kebaktian kami hari ini, mulai dari puji-pujian sampai kepada firman Tuhan hari ini. Biarlah semua itu menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai di sini kebaktian kita anak-anak sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.